tanggal segitu bukannya aku lagi nemenin kau di bengkel. Iya, jadi abis akad nikah kamu nemenin aku ke bengkel, abis itu kita makan siang. Cemana babi? Cemana ceritanya? Kau akad nikah anjing, abis itu kau jumpain aku di bengkel, terus aku ingat, abis itu kita makan siang, abis itu kita pijat ke Kokuo kan? Kau bilang kau capek, kau ngajak ke Kokuo, abis itu makan malam sama adikku kan? Iya, itu nikah, anjing. Aku suka orang tahu aku udah punya pacar. Bagus. Gitu. Setuju gua. Iya, dan dia harus kayak gitu juga. Gak pernah posting ceweknya. Kalau kau nggak pernah posting, itu artinya kau ada yang menghargai perempuan lain, hati lain. Ada hati yang kau jaga berarti kan? Kok mereka tahu? Terus ku tengok di tumpukan itu adalah bed cover bapakku yang dipakainya sebelum dia meninggal. Karena aku minta bed cover itu jadi milikku ketika aku pindah ke Jakarta supaya aku ngerasa kalau aku sedih, aku pakai itu, aku ngerasa dipeluk sama bapakku. Akhirnya ku pakai itu supaya nggak kehujanan karena hujannya makin deras. Ku pakai itu nutupin kepalaku makin kenceng, tapi ku tahan-tahan sampai abangnya bilang kayak gini, udah tangisin aja Mbak Gita, tangisin nggak apa-apa, katanya kayak gitu. Udah tangisin aja. Akhirnya aku nangis, anjing papa, jahat kali orang-orang ini sama aku pak, ya Allah, aku bilang gitu kan. Pokoknya aku nggak berhasil di Jakarta, aku harus berhasil, aku harus buktikan sama mereka, aku bisa tanpa mereka. Aku bilang, sakit kali papa, sakit kali, aku bilang kayak gitu kan. Sakit, tolong papa, tolong. Tapi aku akhirnya berjanji, ini tidak akan pernah kualamin lagi, aku tidak akan pernah menggantungkan bahagiaku ke orang lain, aku harus bahagia karena aku sendiri. Yuk makan gultik, yuk ayo makan gultik. Gurauan lintas topik. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Lingkungan, Gita Bebita. Kayak ini tau gak? Kayak opening yang gak pas buat Kak Gita. Ya gitu kayak Jujur tadi gua kaget. Iya kan? Kenapa Bagus sih? sih. Kan awali semua dengan bismillah. Ya kenapa pas aku? Iya. Kesannya memang kalian lagi menghadapi setan tau gak? Lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Sorry ya guys, tadi kelihatan Tutup dulu. Mau puasa. Taunya nanti keluarnya bulan puasa kan kayak gak enak. Iya. Orang yang berpuasa memang ada bau-baunya, Iya. tapi nggak nyampe layar juga. Astagfirullahaladzim. Tadi setan diikat tuh pas. Memang gak cocok buka pakai bismillah. Tahu. Ini aneh. Kan bukan selalu berpositif tinggi. Nggak, maksudnya tadi kita udah berdoa sih sebelum take ini Iya. gitu. Yang di mana Kak? Ada di situ demi Allah. Kamu gak ikut deh. Ikut ya. Kamu nggak ada. Soalnya aku mau bersihin kau deh. Lu iya kan iya. kita kan selama syuting kan biasanya kan ngumpul kita doa semoga semuanya lancar. Iya betul. Iya. Tadi kan udah. Kan kita nggak mau pamer kayak keimanan kita seperti apa. Iya, balik lagi masing-masing kan. Betul. Astagfirullah. Masya Allah. Sampai mau sampai 33. Sampai 33 nggak apa kita tungguin kayak kita. Astagfirullah. Udah gini nih, udah gini nih. Kita tungguin, sumpah deh. Kalau demi kebaikan nggak apa-apa. Gak apa-apa 5 kali aja tadi udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mau makan dong sini. Mau dong, mau dong. Mau Kasih. makan. Gultik mau ya? Kasih. Ketoprak. Gultik. Gultik lah. Mau beneran makan? Kenapa digaro-garo? Itu bumbu micin. Ini gila. Itu bumbu rahasianya. Itu yang bikin enak, yang bikin Nih, enak. semua bintang tamu yang di Bikin sini enak, bener. itu approve makanan Gak gultik. mau. Iya. Bodoh. Tapi habis itu- Tahu aku. Opname. Iya itu dia. Dimakan opname. Enggak, serius. Kasih. Enggak, ambil yang baru ya bentar. Iya. Ah udah. Nah. Loh sama tuh kayaknya. Kayaknya sama tuh, nggak ada. Iya. Nah, Kayaknya sebenarnya sama. warnanya sama Kayak kok. nggak berubah. Heeh. Tapi biasanya Kak Gita kalau ini dibuka Kak Gita mau keluar apa dari sini? Iya, biar Oh, iya, editing. serius? Iya, Iya. diedit. Diedit. Iya. Di sini kan editornya alumni yang kata bikin jumbo. Oh, yang bikin jumbo. Iya, tapi dia yang Excel doang, nggak ada Black Cell. Dia ngetel doang. Masih nggak muat dari kita. Aku mau keluar kelapa sawit dong. Jangan kau pancing-pancing. Sama pemiliknya enggak? Sama pemiliknya enggak? Enggak, takut banget. Enggak mau. Yakin nih kelapa sawit? Iya. Apa ya?
Kelapa Apa? sawit oke sih. Oke ya, Iya. kelapa sawit boleh. ya. Kelapa sawit tapi ada orang yang lagi ngegrek-ngegreknya. Hah? Jago dong editornya. Jago. Ada dong. Jago, Iya editornya kan? jago. Jago kali Jago editornya. ya. Jago nggak? Jago jadi jago. tapi Ya. mampus. Jago tapi mampus. Kayak bisa tapi mati. Bisa tapi mati. Bisa sih gitu kan. Mau ditambah ular kobra nggak? Ya. Ada. Ada ular di bisa. pohonnya? Ada ular di pohon. Ada ularnya tapi yang lagi gini sap gitu kan. Tiba-tiba kelihatan macan. Wah, lari lagi ular gigi. Bisa ya. Bisa ya. Lagi apa sih lagi buat kartun mana sih? Kemana? Resign kan. Resign. Ya Allah, awal tahu. Ya udah ya. Pokoknya kelapa sawit ada yang nyogrok dari Nyogro, bawah. ada Terus ular. ada ular. Ularnya padahal mau chill gitu kan. Nah, Tiba-tiba ada harimau lari Nah, gitu. ya. Oke ya bisa Oke ya. ya. Keinginan Kak Gita nih. Diginiin loh, Iya. diginiin. Oh aman. Berarti bisa. Bukan dia. Editornya di bawah masih edit episode lalu. Oh iya. Dia nggak tahu dia ada apa di sini. Iya. Kirain Ya Allah. dia. Dia tahu dong edit anjing. Tiba-tiba gitu aja. Bahkan di sini oke. Oke. Oh. Editornya mah nggak tahu apa-apa di bawah. Di bawah lagi nangis juga main editor lain. Gitu. Susah banget. Kasian ya. Tapi bisa lah yaudah. Bisa. Wujudin kemauan Kak Gita ya. Oke 1, 2, 3. Terlalu happy deh. Terlalu palsu ya Ya, ininya ya. ya, Maya. Ya. Banyak nggak itu Kak Gita? Aku banyak dagingnya dong. Daging mau banyak? Ah, Oke, entar. sama jeroan-jeroannya. Us, dalam banget nih. Iya ya. Dalam banget nih. Dalam banget. Kayak kering ya aduknya. Ais. Kok bisa ya? Kok kayak debus ya, woi? Kok masuk? Bisa lah. Oh, wow. Tiba-tiba ada tisu ya di atasnya ya. Iya. Ini mah kalau kedatangan pelanggan lagi bingung, nggak habis Iya. katanya. Iya, oh nice. Panas. Manas. Enggak. Aku sampai kusut. Iya, Sampai pelan-pelan. Cobain Kak Gita ya. Serius nih dicobain banget. Bisa, Asik. bisa gitu. Ini asik. Kak. Serius. Iya, iya. Gultiknya asik di sini. Ini khas mana nih? Setahu aku kalau orang jual gultik kan malam-malam. Ah. Ini kan kita jam 12.58. Ya jangan dibacain. Semalam ya kan belinya nih. Semalam. Hah? Semalam ini. Yang enggak yang minggu lalu, Yang kita minggu lalu. terakhir. Minggu lalu. Itu di kulkas di Jangan- freezer, jangan tinggal di bilang, jangan ketahuan. bilang. Ini 2 hari lalu dia Dua pulang hari. basian mabok bungkit Oh senggultik. ini Iya. masak Iya. gultik. Baru kok, baru. Baunya sih rada-rada asem ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Ini ya. Bau dia nggak mandi nih jualan. Oh, nice. Dagingnya banyak kan. Dagingnya Iya, banyak. iya, mantep, mantep, Dagingnya mantep. tebal. Cobain dikit. Aku nggak mau cobain. Aku nggak makan santan soalnya. Oh. Tapi dagingnya aja. Dagingnya aja, dagingnya aja ya. Oh, Princess jaga badan ya? Iya, soalnya takut banget gendut. Ih, gimana sih? Aku kalau ngeliat orang gendut kayak, ih Ya apaan kan? sih nggak jaga badan Orang gendut anjir kayak, gitu. Gue Kalau ke mall aku tanya dulu, ada orang gendutnya nggak? Kalau nggak masuk. Anjir. Bisa ya bertiga ngomongin gendut ya? Aneh banget ya. Nggak ngerti. Lu nggak ngerti. Ini gue nih sebagai cowok nih kalau gendut, di urinoir kan gini nih. Kalau mencet nggak usah pakai jempol, gitu perutnya. Deng. langsung turun aja. Langsung turun. Iya gampang, gampang. Yang susah nyari titiknya. Kalau ininya gampang. Oh gitu Titiknya ya. mana ya? Enak, sumpah Enak ini nih enak. kita. Ini Enak kan? Enak. Enak lah. Siapa nih yang masak, woi? Hah? Enak nih. Ya aku. Cabe nggak ada cabe? Cabe. Itu. Ini jilat aku aja. Jilat aku aja. Ayo, ulang. Geli banget. Geli ya. Gita, sendokin aku. Nggak biasa sama suami orang najis. Sorry. Iya. Ada prinsip. Ya, pacar orang boleh diambil. Suami orang enggak ya. Duh makan dulu, turun dulu kita. Ada apa Gitu. itu? Ya, ada apa nih sama cewek orang? Nih gua bukain minum Ngapa takutnya sih? sedak. Enggak, soalnya aku agak rada-rada suntuk belakangan ini kayak berita-berita di sekitar aku tuh kayak perempuan-perempuan salah langkah gitu kan. Oh, main Masa sebutannya perempuan main benteng Takeshi. Aduh, akan saya ya, keluarga istriku ya gitu. Iya, eliminasi. Benteng Takeshi ya. Salah pilih, Gitu. salah pilih. Oh, lagi rame kemarin perempuan-perempuan itu banyak sih. Banyak. Tapi kalau Salah ngomongin langkah. orang mah kayaknya nggak enak lah ya kan ngomongin perselingkuhan orang. Lu udah pernah selingkuh nggak? Nggak pernah lah, saya mah. Emang nggak ada perselingkuhan ya? Di
ya? Kagak. Jangan Semuanya dibacain, prank, semuanya semua prank. Friend. Semuanya Semua friend. friend. Nggak ada, saya selingkuh nggak. Saya mah Diselingkuhin? Diselingkuhin. Nah. nggak pernah. Alah. Oh, ada ketawanya Iya, barusan. lu barusan. Gua pernah. Nggak pernah Itu ketawa. begitu ya. Nggak pernah. Oh, nggak Nggak pernah pernah. enjoy kayak kita. Hmm. Saya mau pacaran di agama kan haram gitu. Hmm. Saya udah 4 kali pacaran. Berarti 4 kali haram ya? 4 kali haram. 4 kali ya? Kali haram. Kalau haram nggak ada gitu. Kalau kayak kita sendiri ada nggak? Enggak, aku kan nggak pacaran. Aku sekarang berhubungan emang sama satu laki-laki, tapi pegangan tangan aja aku keringet dingin gitu kayak, ini tangan sama agama gitu. Mas, kita nggak keras ya? Kita nggak keras ya? Nggak boleh touching ya. Nggak boleh. touching. Aku kalau pacaran aku ngajak manajerku, ngajak tim aku gitu. Oh, bahkan katanya kalau kita mau Rame-rame. pasang sama cowoknya tuh pakai APD gitu kan. Iya, makanya. Apain lah? Biar nggak kentang. Iya. Menyamprek kelapa sawit kayak gitu. Banyak racunan. APD. Oh enggak, kayak kita nggak touching gitu ya. Enggak, aku. Tapi masa nggak punya pengalaman selingkuh apa diselingkuhin gitu? Selingkuh aku nggak pernah selingkuh karena buat aku tuh bandel banget kalau misalnya lagi nggak pacaran. Oh. Kalau lagi nggak pacaran bodo amat lah gitu. Yang nggak dipacarin juga ayo gitu. Kan? Gitu kan. Tapi kalau lagi nggak pacaran, kalau Iya. lagi pacaran aku bahkan nggak ngobrol sama laki-laki lain. Oh. Lah Kayak ini gitu. Ini kita sama kita. Ya maksudnya kan yang pacar aku nggak kenal. Kalau kalian kan dikenal sama pacar aku, gitu Oh, emang berarti niatnya stranger kerjaan. aja gitu. Stranger Nggak bisa. Nggak boleh. Misalnya ada stranger nih papasan sama kita. Heeh. Eh, Aku bilang, aku punya pacar, aku gitu. Langsung gitu ya? Iya. Oh, prinsip. Prinsip. Keren. padahal dia mau nganterin dompet kayak gitu yang jatuh. Mampus sama perempuan anjing. Udah dia ada Mati kau repot situ katanya kan. Kau ganti KTP kau mampus gendut katanya. Mau gendut kau. Udah bisik bercandanya kan ya, ya Allah. Udah bisik. Iya. Tapi diselingkuhin masa nggak pernah kayak kita? Selingkuh. Nggak, diselingkuhin aku pernah. Pernah? Pernah. Ini aku nggak pernah cerita ya. Nah. Diceritain kan nih, Bon? Tipis lah. Anjir. Ceritain aja, nanti nggak kita cut kok. Nggak di-cut. Kita Janji, nggak edit. janji. Janji deh. Kita Ih, parah. Janji kita nggak edit demi Allah. Is. Ya. Tapi aku nggak tahu juga sih kenapa aku harus cerita ini. Tapi karena kalian adalah teman-teman aku ya udah ya. Asik. Jadi aku pernah pacaran sama satu orang laki-laki. Ye. Jijik gitu. Emang aku jijik kali sama Iya. dia. Sumpah aku jijik kali sama dia. Terus di dalam perhubunganku itu aku baru tahu kalau dia nikah sama orang lain. Di saat dia lagi pacaran sama aku. Kayak best. Menurut aku kayaknya aku nggak mungkin deh kena tipu laki-laki. Ternyata dia berhasil. Lu dikelabuin. Itu dia. Ih, kita baby itu yang bisa mencari orang walaupun profilnya 0 0. Tapi aku tahu dia Tahu sampai kerja di alamatnya, mana, ya. sampai alamatnya di mana. Tiba-tiba aku ditipu sama laki-laki yang kayaknya kok nggak mungkin deh gitu. Karena aku setiap hari jumpa sama dia. Setiap hari dia pulang kerja itu ketemu sama aku. Tiba-tiba aku baru tahu kalau misalnya, kamu udah nikah gitu. Gitu lah biasa kalau laki-laki. Karena dia salahnya adalah dia lagi ngeliatin video lucu nih sama aku di handphone aku, di handphonenya dia. Yang lihat deh ini lucu. Tiba-tiba aku lihat gitu kan ada masuk close friend, postingan close friend. Siapa nih yang masukin dia ke close friend? Aku kenal adik-adiknya, aku kenal sahabat-sahabatnya gitu kan. Bukan muka sahabatnya, bukan muka adiknya. Siapa yang masukin dia close friend? Terus aku bilang, ntar dulu deh aku ke kamar mandi dulu. Namanya perempuan cuma diliatin dikit aja kan kita tahu ya. Namanya siapa ya? Aku hafal anjing. Cuma sampai sekian detik aku hafal nama akunnya. Allah Akbar, Allah. Aku simpen, masuk aku kamar mandi, duduk aku kan, ku cek. Profilnya adalah prewednya dia. Aku kayak, best. Kau best. Ya Allah. Best ya, menakutkan ya. Jakarta semenakutkan itu. Ya. It happens to me. Terus aku kayak, aku keluar, aku gini kan. Bentar. Setelah tahu itu ya. Mati nggak ini dia nih ya hari ini? Jangan. Mati nggak ya? Demi Allah aku gini, mati nih orang ini di sini. Tapi ini apartemenku mampus sekali kalau ada berita seorang anak gendut pacarnya gitu kayaknya nggak seksi nih berita ini gitu kan. Akhirnya aku telepon adekku, Dek, gitu kan di kamar mandi. Bisa kau ke rumah kakak sekarang? Ada apa kak? Aku masih kerja gitu kan. Si Andre ternyata dia
punya istri, aku bilang kayak gitu kan. Bentar dulu Kak, aku siapkan. Aku minum dulu lah ya, biar enak mukulnya, kata adikku. minum kau. Tapi adik aku chef. Jadi dia bawa semua pisau dia kan. Jadi kayak, tapi pisau kok tinggalkan di resepsionis kita lah ya, satu tas itu. Nggak apa-apa Kak, aku bawa aja, aku minum sebotol aja katanya. Kalau sebotol kayaknya nggak ngebunuh, cuma mukulin doang kan. Atur-atur kau lah, yang penting kau nyampe setengah jam ini ya. Iya Kak, katanya. Sep, dimatiin ya kan. Keluar aku kan, terus aku bilang, aduh, gitu Acting kan. tuh ya. Acting kan. Kenapa yang katanya? Aku tahu dia udah tahu. Dia kaget juga kan kenapa itu ada pop up kan. Terus kayak, bentar dulu. Misal nama Instagramnya adalah cewek cute 1487. Cute aja kali, nggak usah angka-angkanya. Cute aja. Enggak ya, biar 1487 banget. Kayak Facebook lama gitu. Iya kan? Kayak akun Tolol user. kan. Jadi aku tanya, cewek cute 1487 siapa? Terus enggak, bukan itu jawabannya. Aku bilang kayak gitu, beneran. Aku sambil ngerekam nih, aku rekam voice note. Bukan itu jawabannya. Di Indonesia kalau ditanya, siapakah ini? Kau harus jawab, ini adalah. Bukan enggak. Aku bilang kayak gitu kan. Enggak. Maksudnya enggak ada apa-apa. Aku nggak nanya ada apa-apa. Aku cuma nanya, siapakah cewek cute 1487? Aku bilang kayak gitu, 8 menit. 8 menit. Bener-bener aku, karena aku dengerin lagi tuh rekaman kan. Si anjing ini 8 menit nunggu jawaban siapa itu orangnya cewek cute gitu kan. Akhirnya dia bilang, iya itu hubungan lamaku. Enggak ada hubungan lama, kenapa ada prewed? Aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya oke lah. Dia menikah 2 minggu sebelum kejadian itu. In the middle of our relationship yang baik-baik aja. Aku bilang kayak, bentar, tanggal berapa kau nikah? Tanggal nenek-nenek Juli. Perempuan kan biasa nyarinya galeri. Tanggal segitu tuh aku lagi ngapain gitu kan. Tanggal segitu bukannya aku lagi nemenin kau di bengkel. Iya, jadi abis akad nikah kamu nemenin aku ke bengkel, abis itu kita makan siang. Cemana babi? Gimana ceritanya? Kau akan nikah anjing, abis itu kau jumpain aku di bengkel, terus aku ingat, abis itu kita makan siang, abis itu kita pijat ke Kokuo kan? Kau bilang kau capek! Iya, kau capek ke Kokuo. Iya, abis itu makan malam sama adikku kan? Iya, itu belum nikah! Iya, anjing! Gila. Wah, gila banget. Sinetron banget. Wah, gila. 2 minggu itu aku nggak tahu dia udah nikah. Takut aku. Benar-benar aku. Anjing 2 minggu ini aku berpacaran sama suami orang. Aku kayak, enggak sih aku gituin kayak. Wah, enggak sih, aku merinding ini sampai sekarang aku nggak terima. Segitunya. Jadi aku jijik kali sama fakta kayak aku secara tidak langsung selingkuhan dong. Iya. Tapi aku siapa? Kan aku berhubungan dulu sama Sebelum dia. nikah mah. Gitu ceritanya. Masya Allah. Gila. Best ya. Serem Ini banget. di-cut semua ya. Ini dong. Jangan. Best Dari ya. awal Apanya? dikat. Dari yang bismillah. Dari yang bismillah. Dari yang bismillah. Dari awal banget. Enggak, yang ini kita akan Tapi- bikin 5 bahasa. Ada Thailand, ada Inggris, ada gitu-gitu 5 bahasa. Gitu dah. Tapi adik lu nyampe nggak tuh? Nyampe. Terus, Kak, diapain? Best. Kau tunggu di sini ya. Ya. Adik aku datang. Kau siap-siap aja. Kau mau dipukulin sama dia. Ikhlas. Udah izin? Izin. Ikhlas. Mati kasih kau tahu ya. mau dipukulin. Mati kau ya. Mati kau. Pokoknya malam ini mati. Iya gitu. Ikhlas. Aku nggak akan ngelawan nih. Nggak mungkin kau bisa ngelawan adik aku. Aku bilang kayak gitu kan. Duduk kok di sini. Aku bilang. Aku jemput di di resepsionis. Untanganku udah dingin. Cuman Kak, diapain ini? Kata adikku. Abisin lah, aku bilang kayak gitu kan. Betul ya, ikhlas kok ya. Iya, aku ikhlas. Aku bilang Medan gitu kan. kali. Abisin lah, aku bilang kayak gitu kan. Iya, ya udah, aku udah minum kok sama kawan-kawanku tadi. Ya udah katanya. Kau pegang lah ini tas aku kan, adik aku kan ya. Pas mau nyampe dari lift menuju unit aku bilang nih, Dek, tapi serem juga ya Dek kalau misalnya ada mayat di unit kakak. Aku bilang kayak gitu kan. Jelek beritanya. Apa di tempat lain? Apa kita Dikasih solusi. Tujuan utama harus selesai. Pokoknya selesai. Apa tempat lain? Di mana kita bawa tempat lain? Nanti dia curiga. Ya juga ya. Jadi mau gimana nih? Nggak usah lah Dek, kasihan pula aku tadi nengok dia nangis-nangis. Tai lah kau, aku udah minum kata dia gitu. Udah minum ini aku.
Pelin-pelan. Pelin-pelan ya kayak namanya perempuan, Iya, aku ada iya, rasa iya, kasihannya iya. juga Iya, gitu kan. pastilah. Dia punya reason, apapun reasonnya tapi aku nggak terima karena aku nggak tahu, karena Iya. aku ngerasa dibodohi. Iya. Jadi aku bilang, udah pokoknya aku mau dia pergi dari hidup aku, dia jangan ganggu aku lagi. Pokoknya kok bikin kayak gitu. Ya akhirnya dia ngomong, akhirnya dia datang, terus langsung yang gini-gini, Cemana cerita bang, yang gitu-gitu dia aku kan. Dari mulai yang sopan selama pacaran sama aku sampai nyampe langsung tepuk-tepuk kan. Gimana ceritanya bang? Apa itu yang ku dengar dari kakak aku tadi? Tapi gini, apa itu bang? Gitu aja. Gini dong. Jadi gini Mike gitu. Gitu dah, gitu. Akhirnya udah selesai. Saya lah ya. Anjir, Gila serem ya. banget ya Serem, itu kayak. serem. Ih, najis. Jangan sampai keulang lagi Kak kita ya. Ih, takut banget. Demi Allah nih, dingin. Iya. Bahkan aku cerita Ada ini trauma ya, Kak? trauma Pasti, anjir. pasti sih. Coba Iya. sedingin apa coba? Ih, megang suami orang aja. Iya anjir, parah Mana banget. sama orang yang kayak gini lagi bentuknya. Baru kayak gini kayak kiwi. Kiwi. Kasian banget ya Allah. Tapi lu ya Rais juga banyak cerita diselingkuhin. Oh ya? Rais Kok diselingkuhin? Enggak, gua nggak- Iya. Udah lah jujur Jangan aja. enggak iya. Ya dia pernah naik motor nangis sepanjang jalan Kelapa Gading. Itu kenapa Iya. diselingkuhin? Tasnya jatuh. Oh, Itu anjir. jatuh. Kenapa tas kau jatuh? Tapi seriusan dia Serius, diselingkuhin? udah. Kak dia diselingkuhin. Oh ya? Enggak Kayak tahu gimana? kalau Apa aku aja yang bongkar ya? goblok. Ya, lu Ndre kayaknya lebih. Cuman Dren gimana ceritanya? Gak usah deh. Enggak dari kalau dari sudut pandangku dia selingkuh. Oke. Tapi kayaknya dia tidak menganggap itu sebuah perselingkuhan gitu. Cuma tidur casuality aja gitu. Ah, itu udah parah, itu Enggak. udah parah. Enggak. Katanya kalau tidur tapi tanpa perasaan bukan selingkuh. Menurut kau gimana? Oh, itu selingkuh lah. Selingkuh. Bahkan jalan berdua tanpa ada kabar juga itu kan selingkuh. Oh, Iya. gitu. Tapi menurut Kak Tapi Gita, ya menurut Kak Gita, Ya. di mindset Kak Gita apa selingkuh? selingkuh tuh batasannya semana kalau itu bisa dibilang selingkuh? Selingkuh itu ketika kau tidak jujur. Oke. Ketika tidak jujur, misalnya aku keluar ya ke kokas, misalnya gitu. Oh iya, emang dia ke kokas, tapi dia nggak sepenuhnya jujur kalau dia ke kokas. Mungkin ketemu sama teman-teman yang di sana ada perempuan yang mungkin pernah deket sama dia. Itu menurut aku juga udah perselingkuhan. Oke. Gitu. Ketika kau tidak jujur, kenapa kau sering kayak gitu ya? Enggak. Kalau ini, kalau kita izin, aku mau tidur dulu ya, padahal kita main game, itu selingkuh juga enggak? Enggak dong. Enggak, itu mah bohong Berarti harus aja. ada sosok wanita lain. Betul, betul. Lu gimana tadi, Is? Orang lain. Apa? Lihat tadi. Dia menurut dia nggak selingkuh karena Karena katanya, nah aku pokoknya ada alasannya menurut gue masih itu selingkuh. Karena jadi 2 tahun lalu Kak, jadi gue kan di tengah-tengah tour diputusin sama mantan gue. oh oke. Di tengah-tengah show di Oke. Palembang. Di tengah-tengah show. Iya lagi tour. Spesial show. Iya, jadi beres Oh, udah show pacaran berapa lama? udah 9 bulan atau 8 bulan. 9 bulan. Anjing terus. Tapi yang lucu nama kerjaannya coy, lu kerja di mana? Is? Ekspor impor kancing. Lu beneran nggak? Kayak gitu beneran. Kancingnya yang bulat-bulat nih. Yang bulat-bulat. Dikirim. Kalau kayak jadi kerjaan itu ya, Iya, Bang. bener. Kancing ngapain dia? Ngapain Tapi dia kan ekspor? penting. Kalau kancing itu Penting, penting anjing. tahu. Itu kancing. Kancing penting. Gue baru tau dari dia Kak di ekspor impor kancing itu katanya ada jenis-jenis kancing. Oke. Ada kancing yang best seller. Katanya kancing ini kalau dipukul pakai palu nggak apa-apa kancingnya. Bodoh amat, nggak ada juga orang yang mau pukul. Apa sih nggak ada kerjaan mukul-mukul kancing? Apa Kalau sih? dipegang ya dipukul Ya, pakai palu, aman. kancing kita aman. Aman. Ya, tapi kan dada kita goblok. Jadi kancing. Iya. Poinnya kancing. Poinnya Iya. kancing. Itu. Itu yang best seller. Best seller. Sama ada satu lagi yang tahan api. Buat apa? Kancing Kancing? Tapi yang ini kita mati, kayaknya habis, kancingnya Tetap alhamdulillah. alhamdulillah. Karena itu Aman. untuk Bisa. diwariskan ke anak, ya kan kancingnya. Ada. Bisa didaur ulang. Iya. Jadi ada orang datang gini, Penting. maaf, bapak kamu udah meninggal, tapi kancingnya Kancingnya selamat. aman. Ya alhamdulillah ya Ya Allah Allah. ditambah gitu ya. Masa kayak berubah jadi kancing. Kalau masuk ke kancing. Iya. Kan sih aneh kali kalau mantan kau. Akhirnya dia Kerjaannya bukan mantannya yang aneh. Dia ya aneh, kenapa dia mau milih kerja di situ? nah iya makanya. Iya kan? Nah itu nggak sebenarnya yang ekspor impor kancing itu perusahaan sebelumnya. Sebelumnya. Oh. Akhirnya dia katanya ngerasa itu toksik. Gue nggak tahu setoksik apa tuh perusahaan kancing. Dan kancing toksik apa sih gitu? Tahu apa sih? Ya akhirnya dia minta pindah. Kenapa milih-milih kancing dia? Sampai Mungkin ada di yang luar jam. model gini. Lagi ngitung. Hitung, Dia kan hitung. 2, 4, 5. Rais,
Anjing berapa tadi? Itu paling toksik. Itu paling toksik. Oh, Itu iya, paling iya, toksik. iya. Ganggu lagi tanya. Cewek kan gampang terdistraksi ya. Iya, ampun. itu. Nah, Ya dari situ toksiknya masa segitu doang. Anjing. Resign gara-gara masalah hitung-hitungan kancing, tai. mungkin cewek gue nggak tahu kalau gue sebenarnya juga cinta juga. Oh, kok cinta, cuy? Iya, Turunan apa? naga. Barongsai ya kamu. Barongsai. Nah, turunannya. Maksudnya ulan Cindo nama kayak gini. belakangnya itu. Sebel nggak sih? Iya, Sebel nggak sih? benar. Anjing punya teman Cindo. Ciuman yuk. Ayo ciuman. Ayo mau gua. Yang belum Aneh di-checklist, banget. cuma nama Cindo. Iya, ya? Dia pada nolak deh. Bibirnya gigit. Dia disupport. Anjing. Iya, iya. Kita bayangin deh, Rais gigit. Kita bayangin deh kita lihat Andre gigit bawah bibir bawahnya Rais kayak kita. Jangan dibayangin. Iya, orang agak bakal terjadi. Jangan dibayangin. Ya, gak bakal terjadi kali. Oh, Iya. kamu gak mau apaan lu? Emang gue pikir dia mau. Enggak. Tapi ini yang tadi kamu obrolin mau di-cut enggak? Cut aja semua episode ini anjing banget. Karena dia habis cerita ini kan, dia pernah cerita ini terus ditelepon sama itu Kak. Oh. Gak terima katanya kalau Telepon. kok kamu nganggapnya gitu. Ya Ya akhirnya. jadi kamu nganggap apa? Kau nelfon aku aja lah. Masa nelfon mati dia? kau. Gila. Kakakku Aku lah yang nelfon turun. aja. Kakakku lah yang turun. Kakakku lah yang Masa aku turun. benar-benarkan yang salah. Kakakku lah yang turun Gila, ini. kau ya. Aman, makasih Kak. Aman Aman ya. ya, aman aja. ya. Lagian kau ngapain sih nggak ganti nomor? Aku setiap putus pasti ganti nomor. Kerja. Orang kerja. Itu kerjaan di situ dong. Bodoh menurut aku rezeki akan datang. Siap apapun nomornya. Iya sih, bener sih. Iya. Aku ganti, aku setiap putus, aku ganti nomor dan ganti ini, Foto ganti profil. anjing. Foto mobil pasti lebih cakep yang lebih gini. Iya, Itu macam anjing. Itu macam. Lebih asoy fotonya makanya ya. Enggak, aku selalu pindah rumah kalau putus. Oh iya. Nomor doang kali. Tanya nomor ke manajer aku. Masa Minta iya? nomor handphone sama pindah rumah. Sekarang udah rumah ke berapa ini? Cuma tinggal sekarang. Ada deh. Ada deh. Bahaya. Nggak mau aku orang tahu. Oh, biar dia nggak tahu gue di mana. Soalnya nungguin, anjir, foto-foto. Foto-foto kayak aku lagi di ini di apa namanya? Di Sauna. Ngapain di sauna? di gerbang apartemen kamu nih gitu nunggu-nunggu. Oh, iya? coy. Terus fotoin ini balkon aku. Balkon aku di zoom anjir dari tempat yang jauh banget. Ini Iya. aku lantai 18 tuh Iya. apartemennya. Di seberang apartemen aku tuh ada tempat ini bukan martabak martabak. jual martabak orange. Aku lihat kali anjir. Dia moto dari martabak orange terus bilang, "Kamu lagi ngapain?" Di zoomnya ke ini aku. Dia pakai kamera bola tuh yang pakai kamera bola yang kamera bola set gitu. Anjing yang di CFD ya? Anjing, Yang anjing. panjang, yang panjang banget itu. Iya, yang lihat Panjang gini. Iya, iya, anjir. Kayak di keker banget. Kita ke kanan. Iya, aneh kan, aneh, creepy, setan. Jadi ngeganggu ya Kak ya? Ngeganggu. Iya sih, Apa Makanya semua aku mantan pindah. kakak kayak gitu kan? Enggak. Beberapa. Yang itu yang Oh, mana? beberapa banyak dong berarti. Sampai datang ke kantor nangis-nangis di parkiran. Kok ngapain anjir? Ih, Hilang motornya. Hilang motornya. Aku hilang. Gitu. Iya udah GR aja. Oh, jangan Motornya hilang. Iya, tanya dulu. Aku pikir karena aku. Hilang Mega Pro-nya Mega tahu. Pro. Sayang. Mega Iya. Pro. Dia sedih banget karena bensinnya lagi full tank. Iya. Dia sedih nangis. Iya. Minta ketemu anterin pulang gitu Iya, ya. mana lagi Sorry deh. Pertamax lagi. Pertama saya dia ya. Mahal. Tapi sampai ganggu ya itu ya kalau udah ganggu Ih, nangis-nangis geli. gitu ya. Iya, Baru nangis. tahu aku gitu. Baru tahu aku ternyata laki-laki bisa kayak gitu. Itu biasanya kenapa sih palsu ya orang itu? Iya. Supaya- oh iya. Laki-laki kalau nangis palsu. Enggak, gua bantah lo. Gua Hah? bantah nih. Kenapa? Kalau dia ke istrinya iya. Kalau dia gitu, iya. Kalau dia ke istrinya iya. Ampun cari keluar. Yes. Yang penting istrinya tenang dulu. Oh, Dia enggak kan? Emang Tulus, beneran Kak. kan? Tulus. Cowok tuh Tulus, kalau tulus, nih, tulus, cowok tuh kalau udah ngeluarin air mata, itu adalah ekspresi terjujurnya dia. Nyenyak tidur aku. Cowokmu habis nangis ya. Enggak, kayak oh gitu. Aku Iya. pikir palsu. Tapi gue pernah awal-awal nikah itu cerai. Goblok sih. Awal-awal nikah. Orang langsung cerai. Iya kan? Dapat terus balik lagi gitu rujuk. Sari maaf demi Allah maaf ya Sari. maaf. Enggak pernah ngomong kayak gitu ya, Nggak enggak pernah. pernah. Jadi dia kan gue nikah 2011 ya. Oke. Jadi
belum ada WhatsApp tuh. Oke. Masih SMS gitu. Jadi dia pergi main, gue nggak tahu deh tuh. Sampai tengah malam belum pulang-pulang. Oke. Jadi gue nyari ke tempat biliar, tempat biasa dia main gitu, nggak ada. Gue telepon temennya, nggak sama temennya. Terus pulang kayak dia kayak nggak ada apa-apa gitu. Sayang aku pulang tapi 1:30 pagi. Terus gue yang duduk di ruang tamu gitu tuh. Dari mana kamu? Ya aku sama teman-teman aku. Kamu sadar nggak? Aku tuh udah suami kamu loh, bilang gitu kan. Iya, tapi kan sebelum kenal kamu aku kenal teman-teman aku, kata dia gitu. Kan gue tuh verbalnya nggak jago ya. Jadi gue ambil pisau tuh di dapur. Gue taruh di nadi gue. Serius? Demi Tuhan. Terus kalau kamu nggak nurut sama aku, mendingan aku mati. Nangis dia. Aku nggak mau jadi janda umur seminggu. Bisanya udah dinadi gitu, Set. Tapi hari itu gue kayak, sekarang dia nurut nih kan ya. Seminggu doang. Berarti minggu depannya lu kayak gini juga. Enggak apa-apa. Ini loh. Iya potong. Minggu depannya udah seminggu nih ya. Tetap kejadian yang sama, hal yang sama. Bener ini bener terus itu terjadi. Gue bilang, kamu benar-benar nggak nurut sama aku ya. Ternyata tuh cara yang sama nggak boleh dipakai 2 kali. Nah, ke perempuan. Gua goblok 2 kali, gua pakai depan dia, gua ambil pisau, mendingan aku mati. Dia keluar ambil motor. Kalau mau bunuh diri, mending aku dari rumah biar nggak jadi saksi. Dia cabut. Terus gue tuh kayak ngapain ya gue ya? Pinter ya. Oh iya, jadi nggak boleh cara. Nggak boleh 2 kali. Nice info. Iya. Jadi kalau laki-laki ngancam perempuan nggak boleh lebih dari formula ini berhasil. Diulang, udah kebal di perempuan. Iya, jangan. betul. Iya. Baru jangan Setuju. lain. Lu balik pisaunya pakai tumpul. Enggak kenapa-napa nih aku. Aku enggak kenapa-napa. Bukan kenapa ya? Ngetes pisau baru nih tahu. Ngetes pisau. Gitu. Iya, alhamdulillah gara-gara itu udah 15 tahun gue married sekarang. Oh harus digituin di minggu pertama. Syaratnya gini. Tiap minggu gini terus. Gitu. Sampai besok anjing aku kapan sih dipotong Dipakai gitu ya. Oh, kasihan. Ayo dong gitu ya. Tapi era yang kepotong apa, Bang? Hah? Mario. Jariku. Serius bener. Itu Iya. yang kepotong. Bisa. Bisa ya. Iya. Gak enak aku. Dan kita Guys. program kayak gitu udah nggak ada lagi program story. Story. Yang Alkisah. Gak ada. Wah itu gue sangat menikmati itu ya. Setupnya seru banget Seru. ikutinnya. Itu kalau jadi materi stand up tuh bisa spesial tuh. Bisa spesial Iya. untuk Alkisah doang. Jadi Iya. materi full. Iya, jadi nggak bisa karena gini, karena aku menghargai pasangan aku. Jadi kan tadinya tuh aku pakai Alkisah itu waktu aku Jomblo. bahkan aku punya pacar yang terakhirku itu yang bukan orang Indonesia. Tahu. Nah, Oh, iya. mereka itu sangat bodoh amat. Maksudnya adalah apa yang aku posting di sosial media aku, mereka tidak akan menganggap itu adalah hal yang serius. Oke. Itu hanya untuk fun-funnya Gita doang. Jadi dia nggak masalah ketika aku posting laki-laki yang pakai celana dalam doang atau yang nampak titiknya dikit gitu. Itu dia bodo amat. Spesifik kan memang kayak gitu kan, cuma pakai kolor putih gitu kan, kayak ngapain, dan itu aku imajinasiin, hapus kau. Mati kau kan gitu. Ngapain kau pasti nggak begitu? Berarti kan dia ikhlas, ya kan? Iya. Untuk diimajinasiin sama perempuan manapun. Nah, aku posting situ, mantan aku kayak ya udah bodo amat loh, Gita cuma postingannya aja, toh aku tetap setia sama dia gitu kan. Beda ternyata sama pacarku yang orang Indonesia. Mereka kok plural? Dia tuh Iya. Mereka tuh kayaknya lebih dari satu. Iya, gitu kan. Tapi kan emang lebih dari satu. Enggak, satu aja. Kok jangan kayak gitu ya. Satu. Jadi kayak dia tuh Maksud agak canggung ya kita ngomong satu. Gitu kayak canggung. satu. Dia tuh nganggap kayak jangan yang kau tuh harus menghargai aku gitu. Ketika kau posting itu mungkin orang akan berpikir, loh kok si Aji, pacarku Aji kan, kok Aji diam aja sih kita lagi posting laki-laki lain, kok gitu, kok kita nggak menghormati laki-lakinya, terus aku bilang, ribet anjir sama orang Indonesia pacaran gitu, aku mikir gitu kayak, wah ini kan cuma sosial media gitu, tapi karena aku menghargai hubungan itu dan menghargai dia, akhirnya aku ya udah aku nggak akan posting. Enggak dong anjir. Gampang banget, keputusannya gampang banget. Alhamdulillah masih bertahan, Enggak dong, alhamdulillah. aku menghargai dia. Soalnya kalau gue lihat di sosmed tuh kalau lu lagi punya pasangan gitu kayaknya di sosmed tuh dia semua isinya gitu kan ya. Iya, aku menghargai dia Iya, gitu. memang biasanya kan ada orang yang kalau pacaran nggak mau posting di sosmed Enggak, gitu kan. Pak. Kalau lu Aku gitu ya? posting aja biar
biar yang lain juga tahu aku udah punya pacar, jangan ganggu lagi gitu. Oh, karena iya banyak, iya pasti iya ya. Gitu. Iya. Suka. Tapi laki-laki kenapa ya? Ketika nih, misalnya kalian pernah deket nih sama aku, kita pernah matchingan nih, misalnya ya kan. Ketika aku single, kalian kayak bodo amat gitu. Ketika aku udah punya pacar, kalian kayak, ganggu kali ya si Gita. Kenapa sih kayak gitu? Wah, tuh. Kalian nggak gitu? Kita nggak kayak gitu. Kalian nggak gitu? Kita menghargai woman. Menghargai woman, menghargai banget kayaknya ya Andre ya. Nggak mau sentuh, nggak mau ganggu, nggak ya, Nggak. menjaga banget Iya. ya gitu. Tapi kalau gue penasaran gini Kak, dari sudut pandang perempuan. Sebutuh apa perempuan tuh untuk diposting sama cowoknya? Nah, Oke. Pengen tahu gue Oh dari iya, cowok. benar. ini Iya, ada karena- POV perempuan banget Karena nih. ada Iya. beberapa kali pun sama mantan-mantan gue, kayaknya si cewek tuh kayak selalu mempermasalahkan, kenapa sih selalu aku yang posting, kamu kapan? Kamu malu ya sama aku? Selalu ada kayak gitu-gitunya. Apa emang, tuh kan misalkan ceweknya posting kita nih, mention, otomatis kita repost. Yes. Itu kan udah ngeposting dong. Iya dong, nggak apa-apa. Kenapa harus ada, kenapa selalu aku mulu sih? Kelihatannya kayak cuma aku doang nih yang nganggap kamu pacar aku, kayak gitu-gitu. Kok kamu kayaknya nggak bahagia, nggak mau nge-declare aku sebagai pacarmu Betul. gitu Nah, kan? beda gitu. Katanya kan? Iya. Iya sih, aku setuju itu. Itu adalah bentuk perempuan pengen menghilangkan insecurity-nya. Dia Oh. sangat pengen diklaim sama Diakui. laki-lakinya. Yes, diakui Oke. kayak aku milik Aji. Misalnya aku gitu kan, aku pengen orang-orang tahu aku punya kau gitu. Bodoh amat orang bilang cheesy banget sih, bodoh. Aku suka pacarku ngeklaim aku gitu. Kenapa kau pengen juga kan kau digituin sama lakimu gitu. Bodoh, dibilang kayak kekanak-kanakan kita kalau udah 30, bodoh. Nanti aku umur 60 juga kayak gitu anjing gituin. Mau aku diposting, mau gitu. Dijadiin profil picture lakiku, mau gituin. Bodoh, dikira kampung lah, dikira apa lebay gitu, bodoh. Kan hubunganku, aku suka dilebay-lebaykan. Berarti Aku suka perlu lah diklaim, ya. aku suka orang tahu aku udah punya pacar. Bagus. Gitu. Setuju gua. Iya, dan dia Ya. harus kayak gitu juga. Lu gak pernah posting ceweknya. Gak pernah posting. Kalau kau nggak pernah posting, itu artinya kau ada yang menghargai perempuan lain, hati lain yang menghargai. Ada hati yang kau jaga berarti kan. kok mereka tahu? Oh, ada tipikal laki-laki yang kayak gini nih. Sembarangan mulu Nggak, anjing. Laki-laki yang jaga fans. Tahu? Paham kalian? Ada. Ala pantai. Anjir, malah bukan lagi kayak gini. Males yo. Karena ada perempuan-perempuan yang suka ngirimin react-react Iya. gitu. Kalau kau posting sama cewekmu, dia nggak nge-react, emang kontol perempuan kayak gitu. Anjing. Kau jangan menggatal kok perempuan. Dia masih suka happy kalau story-nya dikasih emot tepuk tangan gini. Iya. Kagak anjing. Iya. Kagak udah. Nggak ada. Iya. Gue cuma butuh pas, oh berarti perempuan emang sesuka itu untuk diposting sama cowoknya. Udah clear gitu. Iya, Masa udah di-posting Masa tulis. nggak tahu Tahu gitu, hal kayak gitu masa nggak doang. peka kayak gitu Oh. doang. Nah, kalau gue Iya, mikirnya adalah kalau dia gitu. mention gue repost, ya udah otomatis semua yang ada di sosial media gue tahu kalau gue punya pacar. Udah. Tapi itu. kan kalau story kan cuma 1 hari hilang. Iya, aku kalau misalnya pacar aku ngeposting aku di feed sebulan, berbulan-bulan aku happy. Liatin feednya aja kayak, iya ada aku, iya ada aku gitu, Gitu coy. tuh, lihat tuh POV Iya. cewek nih. Kalau ala terlanjur nikah aja lo. Gila dari ini. Makanya kayak lu rasain apa yang gue rasain. Gitu. Lu tekan-tekan gue lo. Gue punya prinsip. Lu sumpah gak enak mah jadi laki banyak pagernya gitu. Gak bisa Begini kemana-mana. aja geringguk. Nggak, Gitu tapi ya? kalau misalnya Heeh. amit-amit nih ya, sama yang ini udahan, kakak bakal pindah lagi. Amit-amit ya? Amit-amit ya? Heeh. Iyalah pindah lagi aku. Sampai dia nggak tahu, dia nggak boleh tahu. Aku tinggal di mana. Margonda, Ribet. Margonda. Jangan dengar. Cinere lah, Cinere Cinere, lah, anjing. Cinere. Cinere Karena sampai luas kan. Iya. Cinere Karena kan. Kak Gita dulu pernah pindahan pakai gerobak sampah. Iya, kalau itu bukan karena putus. Oh, bukan kira putus. Berarti pakai Pikir apa? Berarti gerobak sama gimana maksudnya? Gerobak sampah. Jadi aku tuh pernah berantem tuh sama sahabat-sahabat aku, mantan sahabat sih sekarang. Karena ya aku ngerasa kayak mungkin Jakarta itu membuat kita jadi tahu siapa kawan, siapa lawan kita. Oke. Nggak semua orang yang ketawa-ketawa sama kita ketika kita susah akan ketawa juga sama kita ketika kita sukses. Wah, iya. Anjay! Baru Keren. ini lagi aku ngomong kayak gitu ya? Gak apa-apa, masa kagum apa sih? Aku kagum kayak Ngobrol aja. Ngobrol aja. Jangan kagum. Mana kagum sama diri sendiri? Apa? Ya orang.
orang ini banyak nih. Nggak usah, aku nggak butuh orang mengakui, aku aja yang mengakui diriku. Dia habis ngomong itu. Awesome gue, Anjir. awesome. Kan gak siap-siap kan ngobrolnya. Terlalu mengagumi. Udah kali anjrit. Keren banget Kak Gita. Gue keren kata Iya, keren. Sabar ya. Keren. Coba ulangi deh Kak Gita kata-kata. Orang yang ketawa-ketawa ketika susah, belum tentu dia akan ketawa-ketawa sama kita ketika kita sukses. Anjay kelas. Terusnya ada gitu aja. Iya, Allah cintanya. Terus kayak gitu yang tadi yang mantan-mantan sahabat. Iya, jadi mantan-mantan sahabatku, kita kayak pecah kongsi gitu. Aku, itu kosan aku, temen aku, ada yang nebeng di kosan aku juga, tapi aku yang pindah dari kosan itu. Bayar aku. Kan anjing, baru ku bayar lagi. Kayak udahlah daripada aku tetap berada di toxic relationship sama mereka, nggak akan bawa aku kemana-mana juga. Toh aku lahir ke dunia ini juga sendiri gitu. Aku nggak butuh siapapun untuk survive gitu. Akhirnya aku pindah. Masalahnya dulu tuh tahun 2014, Pak. Belum ada GoBox, belum ada online-online, belum ada gitu. Itu mau maghrib, aku di Kebon Kacang 3 kalau aku nggak salah tuh di belakang hotel Veranda, pokoknya di seberang Sarinah dah itu itu kosanku. Terus aku mau pindah tapi aku bingung mau kemana nih, aku kan harus nyari kosan tuh susah nyari kosan. bener. Masa pada saat itu juga ke hotel, masa aku bawa barang-barangku semuanya, pokoknya aku nggak mau balik lagi ke situ. Akhirnya aku telepon salah satu sahabatku, dia lagi di Thailand, terus aku bilang, Dol, boleh nggak aku ke kosan kau? Aku mau pindah kosan. Dia nggak nanya apapun, dia bilang, ambil kunciku ada di pot di kosannya, ambil aja, aku masih 5 hari lagi kayaknya pulang, kok tinggal aja di situ. Nah aku bawanya bingung, aku tanya sama ojek langganan, belum ada ojek online loh. Iya. Iya kan, Pangkalan lah. Iya pangkalan, ya kan Bang. Aku mau pindahan. Lo sekarang Mbak Gita, iya sekarang Bang, tolong dong cariin bajai, aku bilang kayak gitu kan. Bajai bisa nih. Oke, dicariin karena mau hujan, gak ada bajai yang lewat situ karena udah hujan gerimis-gerimis. Aduh nggak ada Mbak Gita. Ya udah kalau nggak cariin gerobak deh, apa deh Mbak, Mas, Bang, aku bilang kayak gitu kan. Dia datang lagi, Mbak Gita, nggak ada, tapi adanya gerobak sampah, tapi bersih kok. Maksudnya setiap sore tuh udah dibersihin. Gerobak Gerobak sampah anjing. Aku kayak, ketawa. gerobak sampah lo, bayangin gerobak sampah. Enggak, tetap bau, tetap najis gitu. Tetap ada sampah-sampah. Daun-daunnya ini, kulit-kulit pisang yang lengket sampai hitam di situ kan aku gini. Ini ada Mbak, kalau nggak saya dorong aja Mbak, mau ke mana? Kebon Kacang 9, dari 3 ke 9. 9 itu deket Tanah Abang. Yes, ya kan. Ngelewati belakang PI tuh kalau ngelewatinnya. Ke Kebon Kacang 9 kok Bang gitu kan. Ya udah saya aja yang dorong. Anjing, aku ngedorong gerobak sampah gitu. Ya udah deh Bang gitu. Diangkatin semuanya satu gerobak sampah itu. Terus Mbak Gita mau gimana nih? Mau nanti saya datang lagi ke sini bawa motor jemput Mbak Gita? Nggak usah Bang. Aku aja ikut dorong sama Bang. Jadi aku dorong gerobak sampahnya dari Kebon Kacang 3 ke Kebon Kacang 9. Itu hujan, terus pas hujan kan abangnya di depan tuh. Kan dia gini tuh. Aku yang belakang yang ikut dorong gini. Dorong abangnya. Dorong abangnya. Dorong gerobaknya, dorong abangnya. Abangnya di sini. Oh. Aku yang dorong lagi gitu. Jadi abangnya ada di atas aku, anjing. Lu yang bener makanya. Biar jelas. Kan semua orang, kan banyak orang-orang bodoh yang kayak aku. Kan banyak orang bodoh. Tapi gue bayangin scene-nya tuh ya, abangnya bawa gerobak, lo dulu dari bilang, keluarga cemara. Harta yang paling berharga adalah, aduh. Anak-anak yang duduk di atas TV gitu. Iya. Harus titik. Sama opa. Ya udah akhirnya aku dorong terus hujan aku kayak anjing, sedih kali nasib aku ya, baru jadi yatim gitu kan, kayak fuck, bapakku pasti sedih kali ngeliat aku kayak gini gitu kan. Terakhirnya abangnya mungkin notice aku nangis gitu kan. Mbak Gita, hujan nih gitu kan. Iya udah pakai ini, apa tuh tutup kepala, nggak ada gitu kan. Terus ku tengok di tumpukan itu adalah bed cover bapakku yang dipakainya sebelum dia meninggal. Karena aku minta bed cover itu jadi milikku ketika aku pindah ke Jakarta, supaya aku ngerasa kalau aku sedih, aku pakai itu, aku ngerasa dipeluk sama bapakku. Akhirnya ku pakai itu supaya nggak kehujanan karena hujannya makin deras. Ku pakai itu nutupin kepalaku, makin kenceng, tapi ku tahan-tahan sampai abangnya bilang kayak gini, udah tangisin aja Mbak Gita, tangisin nggak apa-apa, katanya kayak gitu. Udah tangisin aja. Akhirnya aku nangis, anjing papa, jahat kali orang-orang ini sama aku Pak, ya Allah, aku bilang gitu kan.
Pokoknya aku nggak berhasil di Jakarta, aku harus berhasil, aku harus buktikan sama mereka, aku bisa tanpa mereka. Aku bilang, sakit kali papa, sakit kali. Aku bilang kayak gitu kan, sakit tolong papa tolong. Tapi aku akhirnya berjanji, ini tidak akan pernah ku alami lagi, aku tidak akan pernah menggantungkan bahagiaku ke orang lain. Aku harus bahagia karena aku sendiri. Karena aku nggak mau, sakit kali ternyata dikecewain orang yang aku anggap sahabat aku pikir mereka adalah keluargaku. Ternyata mereka yang kita sayangi yang paling mampu menyakiti. Anjay. Dan khusus episode kita datengin mantan-mantan sahabatnya. Yes. Jangan dong. Tapi aku udah maafin mereka, Udah sempat ketemu? Ada beberapa yang sempat ketemu. Kakak ludahin? Enggak, tapi ya kayak gitu aja cuma gitu. Tapi Ya, dalam ya, hatinya? Hah? Dalam hati kakak? Enggak apa-apa, baik-baik aja. Enggak, tapi aku udah enggak menyimpan dendam itu ke mereka. Udah clear yang penting Udah udah clear clear, aja aku ya. udah clear. Kita aku ngerokok ya. Ih, bisa kayak gitu ya? Bisa, aman. Enak ya? Bisa kayak gitu ya? Merokok, kita ciuman. Kenapa sih harus ciuman? Sumpah emang Masa nggak mau sih? Masa nggak mau? gue tuh beberapa kali nginep di kosan dia, Kak. Ini! Ya biasa kan. Sering Rumah dia jauh kan? Karena kan rumah gue jauh. Rumah dia Padahal jauh. kalau lagi Kan ada- bisa nginep di rumah dia. Lah ada Busari. Ada Busari. Yang nginep di rumah bang ini lah, bang ini kan Lah ini ada. gembel. Ini semua orang di sini yatim piatu nih di sini. Kak. Oh ya, Iya, ini juga ngaku Ya gembel. Allah. Cuman di Jakarta ini aku dong yang punya kos-kosan. Makanya dia nginepnya di aku. Iya, memilih dia. Tapi mereka suka adu-aduan jenggot kayak gini-gini. Gini-gini. Najis. Agak goblok. Gue tuh selalu bilang, "Dre, gue nginep. Gue mau tidur duluan. Tolong jangan aneh-aneh." Karena dia suka pernah sekali ke gap, gue lagi munggungin dia, diginiin gue, Kak. Digini. Gitu-gitu. Belahan pantat. Goblok. Pakai belahan pantat lagi. Pakai belahan pantat ya Allah. Najis. Geli banget ya. anjing. Iya, Kalian juga ngomongnya, kalian sekosan, aku juga nggak ngargai perasaan kami. Iya. Kan imajinasi kami kemana-mana. Iya, Ya jangan senior itu. Kayak orang nebeng tidur aja, Oh, Kak. dasar gendut gitu kayak gitu. Hati-hatiku. Enggak, jangan gitu dong. Enggak, Jangan. gua enggak. Ya Allah, jadi gue yang salah. Ampun. Mau kemana ngambek? Cari orang yang mau diciumin lah. Gas. Gas. Semua mau dicium. Andrew. Tapi kan gua udah lama banget ya. Ada planning ini enggak, Kak? Udah lama nggak ngeliat Kak Gita stand up. Ada. Kangen gue juga. Iya. sumpah. Kemarin aku ngomong sama Bang Ajis kan waktu di Moji ya kan. Oh, Moji kemarin. Git, kapan nih stand up lagi? Gas, aku bilang tiba-tiba. Gila dari 2014, kapan tuh aku bilang gas diajakin stand up? Bener ya? Iya udah yang mana yang paling deket? Aku bilang kayak gitu kan. Heeh. Ya udah Jambore ya. Itu yang nginep-nginep di Jogja. Ya gas, aku bilang kayak gitu. Nah, nggak tahu deh. Bener atau enggak Bang Ajis gimana tuh? Berarti bener lah. Udah ada rasa keinginan mau stand up lagi nih. Aku tuh terakhir stand up itu tahun 2000 berapa ya, yang berani dimanapun medannya. Oh, itu Oh, ini. 2 tahun lalu ya? Enggak, 2022. 22 ya? Di Usmar. Usmar Usmar. Ismail. Iya. Sama anak Medan ya. Iya, yang harusnya aku cuma nge-MC, Ya. anjir. Taunya muka aku di tengah, si setan. Mana ada orang MC di tengah. Aku bilang, nge-MC mah di sudutan. Aku bilang kayak gitu, cuma nama kok muka aku. Gede sendiri lagi. Gede sendiri lagi ya kan. Astaga. Ya udah, terus aku pas nampil di situ, aku ngerasain deg-degannya lagi. Terus aku flashback kayak, anjir, dulu ini adalah hal yang aku cintai loh Iya, gitu. iya. Udah sejauh itu aku menjauhi dia gitu Iya, kan. iya. Dan ketika balik lagi kayak, oh aku masih cinta euforianya, deg-degannya, Iya. ngelihat orang kayak berharap lucu, harus lucu gitu kan. Terus ngeliat tiba-tiba mereka gini itu Iya. semuanya, Wah, gitu. iya. Adrenalin. Iya, aku ngomong kayak gini aja merinding anjir. Iya. Akhirnya kayak kayaknya aku rindu deh perasaan itu. Iya, Makanya ketika Bang Ajis bilang, ayo Git, yuk. Terus Aci kemarin juga bilang, kalau misalnya ini kan ada show khusus cewek-cewek aja, gas. Aku bilang, ayo. Aku bilang gitu. Tapi aku memang mau hanya spesial-spesial. Oh, pokoknya Oke. Festival gitu gitu. ya. Yang memang orang datang karena mereka mencintai stand up. Iya. Bukan cari celah untuk somasi. Oh iya. Iya gitu. Karena aku kayak, harus yang special show deh biar orang-orangnya nggak no hard feelings, Betul. nggak sakit Tujuannya hatian. nonton stand up nih. Iya, Iya, mau iya, seru-seruan aja gitu. Emang bener-bener orang yang cinta banget sama keseniannya. Gitu. Tapi premis mah udah numpuk banget ya Enggak. kayaknya. Hah?
Nggak ada. Waktu di Berani Dimanapun Medannya, aku kan dibantuin sama ini nih, Bonar. Oh benar. 2 mingguan tuh, kita ketemu 2 kali. Ayo Kak, nulis. Pas tampil nggak ada satupun yang kupakai. Nggak ada tuh kata si Bonar. Apa tuh Kak? Jadi kayak curhat aja gitu. Tapi akhirnya kayaknya panggung stand up tuh emang wadah itu deh, kayaknya deh. Iya. Wadah curhat deh. Curhat, bener. Setuju. Iya, bener. kayaknya itu dia curhat. kan? Kemarin aku abis bikin show. Betul. Nah, turku Yang itu dimain-mainin semua orang itu kan. nama show-nya. Yes. Nah, tujuan show itu Kak, sebenarnya karena kejadian yang tadi aku ceritain. Itu triggernya, Oh, patah 2022 hati. itu. Karena diputusin di tengah tur, terus turku rugi pada saat itu. Dan emang lagi titik terendah, jadi datangnya bersamaan gitu. Jadi aku bikin jadi sebuah karya kemarin. Oh, nice. Nah, di endingnya itu nangis aja aku curhat. Curhat aja kan? Curhat di ending Makanya. closingnya nggak ada dar-dar, udah full curhat. Oh. Itu makanya aku akhirnya ngobrol sama Bang Rio. Sebenarnya setelah kejadian itu sebenarnya pengen bilang, Bang, gue curhat lah sama dia. Ada Frimawan, ada Yono. Itu cuma nangis doang. Terus gue bilang, kayaknya gue jadiin sebuah karya deh. Udah gue jadiin sebuah materi semuanya. Cuma aneh nggak sih lihat orang segede gini, terus depan kita sama-sama cowok di. Agak aneh sih mikirnya. Gue tuh ngeliatnya, Terus kalian ngapain? apaan sih? Karena bibir kita deket, mulai najis. saling melumat lah. Gitu najis banget, cuma kayak stensil najis. Iya. Stensil banget, Iya. najis banget. Lahan panas itu kurasakan najis. Najis kok pikir aku gak baca tuh Freddy S. Anaero. Baca aku. Tante Mira keluar menggunakan baju AC Milan. Untung aku pakai celana benten. Celana benten lagi anjir. Iya. Rusak imajinasi, Iya. gila. Tapi emang ya stand up ya itulah. Itu kayaknya panggung curhat. Iya, Iya. sekarang jadi wadah curhat. Jadi Komik wadah komik curhat. sih, bener Enak sih, ya. Kak. Berarti tapi ada planning bikin show sendiri? Belum ada? Enggak. Aku ngerasa aku nggak sekuat itu sih. Aku ngeliatin orang-orang yang punya special suka anjing mentalnya luar biasa sih ini. Aku merasa belum pantas dan belum ada kekuatan untuk itu gitu. Tapi next ada dong pasti dong. Keinginannya pasti ada Nggak dong. ada belum. Sama Belum, sekali keinginannya. sama sekali. Oh, gua kira udah ada keinginannya Nggak ada. untuk spesial kayak kita. Nggak ada. Harus kayak gimana sih? Modal kan itu? Iya, yang penting kan berani. Yang penting berani. Yang berani ya. Iya. Aku nggak jiwa bisnismen, cuy. Kayaknya Aku enggak deh. gambling Kayaknya untuk nama sebesar lo untuk comeback lagi di stand up, kayaknya menurut gua Dipercaya. Dinantikan Ntar deh. juga, Kak. banyak yang nunggu sih. Iya. Ntar deh nunggu 5 film lagi kali ya. Nah, iya. Lama banget ya. 5 film Tapi lama film banget. terakhir kan dor banget agak lain ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Terus gue kalau ngeliat lo di acting, sumpah deh gue nggak. Ya gue sampai gue tahu sendiri lo story ya kan waktu agak lain. One of the best tuh acting lo di agak lain tuh. Iya. Abis kena ngeri sedap, terus kena acting lo di ngeri sedap, terus Agak lain. Di agak lain. Wow. Beda ya. Beda. Itu Beda. kayaknya kalau dialog yang sama ditempel di badan orang nggak gitu jadinya tuh. Enggak bakal gitu hasilnya. Nah, itu aku mulai percaya kata-kata itu karena Bang Aco yang ngomong. Waktu malam tahun baru, aku kan mikir apa sih berkat aku di 2025 gitu kan. Dan salah satunya pastinya agak lain. Karena berkatku adalah agak lain, aku harus berterima kasih sama orang-orang yang percaya aku memerankan Linda. Jadi aku chat Bang Aco. Bang Aco, selamat tahun baru ya Bang, aku mau ngucapin makasih Bang, berkatku di 2025 itu salah satunya adalah peran Linda yang Abang kasih ke aku. Terima kasih Bang untuk kepercayaannya. Aku bilang kayak gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa lebih proud lagi atas anugerah ini lewat Linda. Terus Bang Aco ngomongnya kayak gini, balasnya gini. Git, Jan, kalau nggak salah ya, maaf kalau misalnya kata-katanya tidak setepat ini, tapi dia bilang kayak, kau nggak perlu berterima kasih ke aku, katanya kan, karena peran yang memilih siapa aktornya, katanya. Jadi peran itu memang untuk kau, kata dia kayak gitu. Cuma kau yang bisa memerankannya. Oke. Jadi peran yang memilih kita gitu loh, bukan Bang Aco apa segala macam. Nah, tapi itu caranya Bang Aco, memang dia kan humble ya. Jadi kayak, Bang ini kau Bang, kalau kau bukan yang fighting, itu aku yang main juga nggak bisa gitu. Benar. Gitu jadinya kayak. Tapi scene Kak Gita tuh sangat identik banget gitu di agak lain ya. Yang Dan di TikTok udah sangat FYP Rame banget ya. ya. Iya. Terutama yang sama Benny ya. Benny ya. Bau anjing gitu Bau ya. anjing. Terus aku bilang sama Bang Aca tuh pas reading, bau anjing Bang. Enggak, bau anjing katanya. Kalau anjing mungkin nggak terlalu sakit hati ya orangnya kan, tapi kayak bau anjing.
anjing loh. Entah Kenapa kenapa lucu kalau E banget ya? sama I itu sakit gitu Beda loh. makna ya? Beda makna Iya. gitu. Karena Jadi gue liat di podcast Pada gitu si Benny bilang efeknya juga sebesar itu. Ke teman Benny. kita. yes. Dia katanya jalan-jalan sekarang orang ngeliat, oh ini bau anjing. Bau anjing. Iya. Tadi malam aku ketemu sama Benny. Lucu Dia cerita banget. karena dia di pasar katanya, di mall lagi sama mamanya. Di Jogja nih lagi bawa mama jalan-jalan ke Jogja. Terus tiba-tiba bau anjing. Dia kayak kan nggak enak ya sama mamanya. Apaan sih bau anjing? Terus dia ingat, oh iya perannya. Aku juga kayak gitu. Aku juga kadang-kadang lupa kalau itu adalah sebuah line aku di film. Kemarin aku ke nikahan sahabat aku kan. Terus tiba-tiba di belakang namanya ngantri mau salaman. Tiba-tiba dia, bau anjing. Aku kayak minta dipukul. Kenapa bau anjing? Aku pas nengok gini, ini kan yang bau anjing. Aku baru ingat. bau anjing. Oh iya bu. Aku bilang gitu. Kirain dia memang ngatain aku bau anjing. Efek tuh ya, efek viral tuh ya. Nempel banget soalnya itu. Iya. Len itu nempel banget itu. Alhamdulillah ya. Iya, itu kan jadi line promo banget kan di Betul. film Agalayan. Karena pas teaser juga itu kan yang Iya, bilang, iya, bau iya, anjing. iya. Siapa nih yang bau anjing? Apa nih yang bau anjing kan itu dibuat di ending yo. Iya. Loh. Tapi best emang sih. Euphoria Agalayan sih keren sih. Best ya. Iya, best. Best. Dan kita kan nonton premiernya tuh. Tapi memang nonton premier kalau isinya komik doang terus nonton karya komik itu rasanya beda banget memang. Rasanya lebih Wah, itu tau nggak? Kayak Membanggakan semua gitu ya? dalam satu studio itu bahasa kotor ada. Iya. Bangsat. Arif Nata sampai berdiri. Iya. Arif Nata jadi wow. Euforianya seru ya. Seru. Nonton Iya, iya. premier film komik, terus yang nonton komik. Agalayan tuh kan ada komik selalu dikasih paling akhir-akhir kan bioskop kan. Itu isinya komik semua satu bioskop. Yes. Sampai wow. Ekspresinya tuh udah gak masuk akal, ekspresinya. Ekspresi itu tuh yang Iya sih, mahal aku tuh ngeliat ya. tuh di belakang kayak lebih berisik lah. Iya. Jangan kan kalian, aku kan baru nonton pada saat itu doang di premier. Oh, iya. Oh, itu hasilnya langsung. Iya, jadi aku nggak diajak ikut biasa kan ada nonton dulu sebelum edit apa segala Iya. macam. Waktu ngeri-ngeri sedap seperti itu gitu kan. Nah, Agalayan itu enggak karena pada saat itu aku juga lagi syuting. Terus aku tanya sama anak-anak kayak Jegel, Oki, yang lain-lain aku tanya kalian udah nonton belum? Belum Kak, karena kami spesial mau nonton ketika premier. Oh. Gitu. Pengen kaget di situ. Reaksinya bareng. bareng. Wah, aku pas nonton aja anjing. Segini ya ternyata. Iya. Ketika kita kerja reading itu belum kebaca, tapi ketika udah nyampe gambar semua tim yang bekerja itu kayak anjir gila. Bagus ya. The best. Bagus ini film gitu, best. Agak lah. Agak lain. Seru. Tapi bawa rezeki baik ya, Agalayan. Alhamdulillah. Ya, pribadi ya. Jadi lebih banyak waktu, Pak. Waktu lagi-lagi. Waktu banyak banget. Banyak waktu nih kita nih. Ayolah kerja apa gitu lagi banyak waktu nih. Banyak waktu alhamdulillah. Kalau baca email sekarang pagi kayak gitu. Baca emailnya. Hari-hari sedap tuh kayak indah gitu. Hari-hari kok PT apa ini? PT apa ini email aku gitu. Ya Enak Allah. kali. Yang seru. enak itu kan off air-nya ya. Iya, betul ya. Yang nggak ketahuan Nggak ya kan. ketahuan, PT iya. apa ini? Cuma nemenin bapak-bapak meeting. Iya, elah, Iya. enaknya hidup. Nggak usah posting, langsung masuk ya kan. Iya. Aduh. Enak ya, ternyata kerja ngobrol dibayar tuh. Aduh, baru tahu aku orang nemenin meeting doang dapat duit. Ada ya begitu Iya, ya. kerja apa ini Kerja apa sebenarnya ini? gitu ya? Kayak langsung mikir, aduh kerja apa sih begini-begini. Ini yang orang tua tuh bingung ngasih anak perempuannya sama komika. Wah, bisa begini ya. Iya. Emang Bisa batu loh, Pak. lompatannya nggak jelas. Stand up kan? Stand up Batu ya. lompatannya nggak jelas banget. Betul. Ada yang penulis. Penulis, sutradara, sutradara. Ya. terus ada yang jadi penyanyi, Nyanyi. Raim, Oh, ya, ya Raim. kan, luar Penyiar. biasa penyiar. Bahkan Banyak. sana tuh kayak rezeki-rezeki aneh. Gue tuh pernah sebulan full kerja. Heeh, Kayaknya mati gue, wah. Bulan depan minimal setengahnya mah ada nih. heeh. Bulan depannya full open mic. Iya. Nggak kerja. Emang kan gitu kan. Sistemnya bulan ini kita untuk nambel yang ini. Nah bulan ini kamu santai. Kamu pakai ini dulu ya. Benar. Makanya
komika itu harus jago matematikanya cuy. Iya, benar. Nyimpen-nyimpennya juga Nyimpen-nyimpennya harus jago, jago. iya, bener, Bener. bener. Pekerjaan yang penuh kejutan ini. Iya, kan Kita kadang-kadang nggak tahu. kalau kita story nih, weh kerja mulu nih. Dia Iya. nggak tahu bulan lalu diem mulu aku diem Dia mulu. mulu. Lah, bulan lalu aku postingnya IG story apa? Masak. Masak terus. Kau tengok aja kalau aku lagi banyak masak, itu artinya aku lagi nggak ada kerja. Kalau tengok aku masak-masak terus, aku nggak ada kerja anjing gitu. Aduh. Ya, thank you Kak Gita ya udah mampir ke Gultik nih, seru Udah banget. nih. Udah. Oh, cepet banget. Oke, kita sejam lagi, oke? Oke. Oke, aku mah ada waktu. Itu mah ada waktu. Iya. Seru deh. Enak banget kalau ada waktu tapi gini nih enak. Iya. Aku waktunya ada. Beda kan kalau ada waktu gini, ada waktu sih gue. Beda. Beda ya. Kita masuk ada segmen berikutnya Kak. Di sini ada Q&A bareng sama penonton yang ada di sini. Iya. Oke. Yes. Q&A-nya. Boleh, silakan ada yang mau nanya Kak. Ada yang sama mau Kak nanya, Gita. Kak? Boleh mau nanya. Oh, Ya, boleh. Halo. boleh. Halo Kak. Halo. Dari yayasan mana? Kan biasa kalau TV-TV kayak gitu. Iya, Dari biasa. kampus mana Iya. gitu. Dari Al-Mutmainah di sebelah. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Gimana Uti? Izin ya Kak mau tanya. Ah. Kemarin kan film Aga Lain sangat luar biasa ya. Amin. Terus gimana rasanya jadi satu-satunya perempuan yang harus mengimbangi energi 4 personil Aga Lain yang sangat dominan? Oh, oke. Ya, maaf ya pertanyaan bagus gitu nggak ada dari kita. Iya. Kalau kita kan sebenarnya yang penting bunyi. Yang penting bunyi. Ini daging ya. Yes. Bahkan aku belum pernah ditanya kayak gini ya. Ya. Gimana caranya jadi satu-satunya perempuan untuk mengimbangi dominasi dari 4 orang yang sangat kuat itu ya, karakternya. Karakternya. Kalau aku percaya sama skrip aja sih, Bang Aco itu Hmm. udah sangat sempurna untuk best. menggambarkan semua karakter di film itu. Semuanya, Ayu, Marta, semuanya. Bahkan Opa Oma itu, walaupun mungkin tipis-tipis munculnya, tapi mungkin karena kayak anjing Pak Jarwo, cuma begitu doang. Berapa kali ngomong aja tapi kayak anjing lucu banget Iya, Pak Jarwo iya, gitu. iya. Langsung ketahuan backgroundnya dia seperti Ya, apa iya. gitu kan. Karakternya jadi sangat dekat. Jadi kalau aku sih bagaimana cara mengimbanginya adalah percaya kekuatan dari skrip itu sendiri. Bang Aco udah sekuat itu. Kalau misalnya mungkin akan berasa kayak Bang Aco itu adalah tipikal sutradara yang tidak suka kita improve. Oke. Oh. Kalau mau improve itu ketika reading. Dia sangat terbuka ketika reading. Kita tambahin apa ya? Oh ya Git, bagus kayak gitu. Oh ya ditambahin kayak gitu ya, celutukan gitu. Itu ketika reading. Tapi ketika sudah ada di lokasi, jangan pernah. Karena dia udah mengaduknya, meramunya segitu bagusnya. Jadi aku ngerasa kayak udah ikutin aja apa maunya Bang Aco. Aku percaya kekuatan dia, aku percaya juga nanti outputnya akan sebagus itu gitu. Oh. Semua udah dihitung sama dia gitu. Iya. Percaya aja. Kejawab Begitu ya. sih. Heeh. Asoy, ada lagi mau tanya? Asik. Ada lagi? Masya Allah, dari mana ini? Jadi gitu ya. Kayak Karena ukti semua. diawali dengan Bismillah Bismillah. Yes, benar. Iya, Kak. Halo Kak, Halo. Halo. mau tanya dari semua karakter yang pernah diperankan, Mm-mm. karakter siapa yang paling berkesan dan kenapa? Oke. Terima kasih. Terima kasih juga. Bagus-bagus pertanyaannya. Heeh, suka deh aku nih. Pengajian. Suka nih aku. Ibu-ibu. Sebenarnya mereka yang bikin pertanyaan-pertanyaan tadi kan, Iya. kreatifnya ya. Iya, Mereka iya, ya. iya. Oke. Andre emang gak kerja di sini, malah main kutek. Main kutek, udah gini-gini. Tag dia. Karakter yang paling berkesan buat aku sejauh ini mungkin Sarma ya di Ngeri-Ngeri Sedap ya. Ah iya, Oh ya. Karena itu bener-bener plot twist deh. plot twist banget. Iya. Jadi aku pas baca skripnya, seriusan si Sarma ini seminim itu gitu. Sangat minim kan dibuat tidak punya power di Iya. situ. Ngomongnya dikit, hanya lewat-lewat belakang, hanya masak apalah, sangat dibikin minim juga ekspresinya gitu dan benar-benar diredam. Iya. Sama Bene juga kayak, Kak kalau misalnya ini ada satu scene yang jegel aku jemput di bandara terus ya Allah adekku Iya, iya. udah gede kok udah berjemput. Nah, Eh. itu cuma bilang berjemput aja orang-orang kan udah ketawa itu berkali-kali karena krunya ketawa. Iya. Udah berjemput kok ada gitu. Padahal aku nggak boleh ketawa, aku nggak boleh ada mikro ekspresi yang kayak udah berjemput kok ya deh gitu. Nggak ada yang kayak gitu, memang harus pure gitu. Dibuat memang sepowerless itu. Nah, Ya kan untuk karakternya. Karena tujuan Bene adalah biar orang-orang kaget ketika si Sarma mengeluarkan isi hatinya bahwa sebenarnya yang tersiksa dari semua kisah itu Iya. adalah Sarma. iya. Si Sarma yang paling sakit, dia yang nyimpen semua ceritanya, dia yang menyimpan
bapaknya ternyata kayak problematik seperti apa, Iya. dia menyelamatkan adik-adiknya demi adiknya sekolah, dia membunuh mimpinya yang kayak gitu. Iya. Dan itu menurut aku kayak anjing, aku kan biasanya aku di keluargaku sangat powerful. Oh, iya. Kakak sama abang aku itu bahkan takut sama aku karena aku orangnya kalau nggak sesuai aku akan ngomong. Iya. Kalau tidak benar aku akan bilang nggak Iya. benar Pak gitu Iya, kan. iya. Nah, itu sangat diredam, nggak sangat nggak aku kali lah si Sarma itu gitu. Jadi kayak wah anjir, apalagi disuruh nangis. Iya. Nah, iya disuruh Nah, nangis bukan tuh. disuruh nangis sih sebenarnya. Bene itu dari awal reading sampai hari terakhir kita syuting itu, dia cuma bilang, Kak Gita, aku cuma pengen kakak berlinang, mata kakak berlinang aja kayak mau nangis, Berkaca-kaca gitu ya. berkaca-kaca Iya. aja. Cuma begitu doang Ben. Iya Kak, cuma segitu doang. Kalau udah kakak dapetin kayak berkaca-kaca, udah best. Udah sempurna katanya. Oke. Tiba-tiba bisa nangis, itu dia tuh aku kayak, oh kok bisa ya? Iya. Kok kayak aktor gitu, kok kayak betul ini kerjaannya gitu. Aku juga gak nyangka cuy, betul-betul kayak kok nangis kok kita di sini ya kita gitu. Sambil aku itu kayak kok nangis gitu, kok bisa gitu. Bener-bener aku bingung, kok nangis ada ini sampai aku kadang-kadang Sesegukan. ada sesegukan yang bener-bener aku harus tenangin dulu sampai kata-kataku bisa keluar Iya, gitu. iya, iya. Saking terbawa emosinya. Iya. Karena kawan-kawanku, terutama Boris, aku selalu bilang yang bikin aku nge-trigger aku nangis karena Boris, karena dia teriak ketika bapak gitu. Itu aku ngerasa kayak anjing ini abangku. Abangku marah sama Iya. bapakku sedih kali. Itu Iya. nge-trigger aku untuk nangis. Oh, itu trigger yang akhirnya emosinya keluar banget tuh. Itu Boris, teriakan Boris yang pertama. Iya, berarti emang timing gitu penting Timingnya banget ya, betul. kayaknya. Makanya kan latihannya di Jakarta juga kita tuh Bene tuh sampai ngelukis di tanah untuk denah rumah kami. Jadi kita berdiri tuh ada garis-garisnya. Nanti ini meja makan ya Kak, kakak berdiri di sini, nanti duduknya di sini, kakak berdiri di sini. Itu udah dibuat sama Bene semuanya dan itu latihan, emang beneran latihan aja gitu. Keren. Best. Pendalamannya the best sih, pendalaman. Best Bene Dayon. Bene Dion. Bene Dion. Begitu Kak Sarma. Dijawab ya teman-teman ya. Terjawab. Oke, terima kasih Kak Gita sudah Sama-sama. mampir ke Gultik. Aduh, happy banget hari ini. Mario, Ya, ini terakhir banget Kak Gita. Kak Gita boleh lihat ke kamera, terus sebutin satu orang yang Kak Gita benci dan jelasin kenapa. Yang aku benci. Dan alasannya. suka ngadu domba orang ini. Yang aku benci mungkin mantanku yang ketahuan. Namanya nggak perlu disebutin, kalau namanya nggak mau disebutin kita bip boleh. Oke, nggak mau aku nggak, bahkan aku tidak mengizinkan mulutku untuk nyucapin Oh nama dia bagus lagi. ya udah, berarti nggak usah disebutin. Jadi aku tapi aku benci kali sama Ya. dia. Aku benci samamu. Semoga apa yang kau lakukan ke aku tidak akan berlanjut karmanya ke anak perempuanmu. Amin. Semoga dia tidak menemukan laki-laki yang seperti bapaknya memperlakukan aku. Kalaupun itu terjadi, aku orang pertama yang ketawa. Eat that bitch. Oke, terima kasih Kak Gita sudah datang. Terima kasih banyak. Thank you. Gurauan Lintas Topik.